Assalamualaikum. Setelah nunggu bertahun-tahun, literally 28 tahun loh, sejak outbreak pertama di 28 Days Later di tahun 2002, akhirnya kita dapat babak ketiga dari trilogi zombie tergila asal Inggris ini. Judulnya aja udah jelas, 28 Years Later. Dan yep, film ini balik lagi dengan nuansa horror thriller dystopia yang gloomy, chaotic, tapi juga surprisingly emotional. Kali ini bukan cuma soal virus yang dibahas yang ngebuat manusia jadi brutal dalam hitungan detik, tapi gimana dunia setelah 3 dekade hidup dalam ketakutan. Yang dulu panik, sekarang udah jadi pasrah. Tapi jangan salah, infeksinya masih bisa muncul dan sekali kejadian, chaosnya langsung merembet kayak api di rumput kering. Ya, tau sendiri kan? Film ini nggak kasih kayak banyak penjelasan tentang teknis soal virus tadi, tapi atmosfer dan ketegangannya cukup buat lo pada pegang napas sepanjang filmnya. Kalau di 28 Weeks Later, kita dikasih lihat gimana pemerintahan dan militer berusaha ngebenerin keadaan dengan hasil yang zong tentunya. Di 28 Years Later ini, lo bakal ngelihat generasi baru yang lahir dan gede di dunia yang udah hancur. Mereka nggak tahu rasanya hidup normal, jadi bisa dibilang ini bukan lagi soal bertahan hidup dari zombie aja, tapi juga dari trauma generasi dan rasa putus asa yang kolektif. Film ini gak cuma numpangin muka-muka baru biar kelihatan fresh, tapi beneran ngerancang mereka dengan luka dan latar belakang yang nyambung sama 2 film sebelumnya. Lo bakal nemuin karakter yang secara nggak langsung terhubung ke Survivor di 28 Days Later, bahkan ada momen dimana kalian akan ngerasa kayak, wah ini kayak karma turun-temurun sih. Dan itu tuh jadi hook emosional yang nyentuh banget tanpa harus over drama. Yang bikin makin relate lagi adalah karakter-karakter ini bukan tipe pahlawan siap tempur. Mereka orang biasa yang dilempar ke dalam neraka dengan traumanya masing-masing. Dan cara bertahan hidup yang kadang egois banget sih. Tapi ya siapa sih yang bisa 100% rasional di dunia yang udah kayak gini? Kita nontonin mereka aja bukan karena mereka jadi keren, tapi karena mereka tuh nyata. Dan lo pada juga nggak bisa berharap semua bakal selamat sampai akhir. Ini bukan The Walking Dead yang karakternya dikasih arc panjang sampai pensiun. Lo bisa jatuh hati sama satu tokoh, 3 menit kemudian dia udah di reset break virus. Realistis, brutal, dan nyakitin. Tapi ya itu yang bikin film ini punya bobot emosional. Kita diajak buat peduli dan kehilangan kayak hidup. Lo mungkin mikir, zombinya udah pada tua dong. Kan udah 28 tahun berlalu ya kan. Dan kalian gak salah juga sih. Tapi di 28 Years Later, pintar banget mainin ekspektasi. Lo dikasih waktu buat ngira semuanya udah pada reda. Terus boom, satu gerakan kecil, satu batuk doang, dan semuanya kembali jadi kacau. Virus yang ada di film ini tuh masih jadi ancaman kok. Tapi kali ini bukan soal zombie yang lari cepat doang. Tapi soal siapa yang kena duluan. Siapa yang diam-diam nyimpen virus di badannya, dan siapa yang jadi korban tanpa tahu apa salahnya. Seremnya bukan diserangnya, tapi di penantiannya. Ini tuh rasa deg-degan pas lo tahu ada yang gak beres tapi belum kejadian. Kayak lagi dengar suara tetangga ribut di tengah malam, gelisahnya tuh nempel terus di kepala. Kalau dulu kita nonton karakter lari-lari, ngumpet dari zombie, dan nyari tempat aman, sekarang 28 Years Later ngajak kita mikir lebih dalam. Setelah lo berhasil kabur, lalu hidup lo buat apa nyet? Film ini nunjukin generasi baru yang udah capek denger cerita tentang masa lalu. Mereka nggak bisa relate lagi sama dunia yang damai, karena lahirnya aja udah di tengah reruntuhan. Jadi mereka bertahan hidup bukan karena pengen hidup, tapi ya karena nggak ada pilihan lain. Dan disinilah film ini jadi dark banget. Survivalnya bukan soal kabur, tapi soal nerima bahwa mungkin harapan itu cuma dongeng belaka. Tapi tetap ada cahaya kecil yang coba mereka pertahanin. Relasi, rasa percaya, dan keputusasaan kecil yang ternyata bikin perbedaan gede. Ini bukan horor tentang monster loh, tapi tentang gimana manusia bisa jadi monster atau sebaliknya.
Danny Boyle balik ngarahin dan dia masih jago banget loh ngebangunin tensi. Dari opening scene yang masih sunyi-sunyi serem sampai ledakan chaos yang bikin jantung lo lompat. Semuanya dieksekusi dengan penuh gaya. Editingnya juga khas Boyle banget. Cepat, brutal, dan kadang bikin lo pengen jeda dulu buat napas. Tapi ya nggak bisa karena filmnya terus-terusan ngegas. Sama kayak dua film sebelumnya, 28 Years Later juga nyelipin kritik sosial, politik, kemanusiaan, dan kapitalisme pasca kiamat. Tapi sekarang nuansanya lebih depresif, seolah-olah film ini pengen bilang, manusia tuh nggak belajar apa-apa loh dari 28 tahun yang lalu. Dunia emang boleh berubah, tapi keserakahannya, pengkhianatannya, dan rasa takutnya tetap jadi penyakit utama. Aduh, wih, dalam banget. Gore-nya cukup, tapi guncangan mentalnya lebih parah. Buat lo yang ngarep pesta daging dan kepala berterbangan tiap 5 menit, sorry banget, ini bukan tempatnya. 28 Years Later itu nggak main di level slasher yang ngandelin visual berdarah terus-menerus. Tapi justru itu yang bikin seremnya jadi makin merasuk. Di film ini tuh yang bikin kalian nahan nafas bukan cuma soal siapa yang bakal digigit selanjutnya, tapi lebih ke siapa yang bakal nyelamatin diri dengan cara paling kejam. Kengerian ditawarkan lebih subtle, lebih manusiawi, dan justru lebih menyakitkan. Banyak keputusan-keputusan karakter yang bikin lo pengen teriak, ya ampun kok gitu sih. Tapi kalau kalian taruh diri kalian di posisi mereka, bisa jadi lo juga bakal ngelakuin hal yang sama. Nah disitulah letak horornya, bukan di makhluknya, tapi di kemanusiaannya yang pelan-pelan luntur karena dunia udah keburu hancur. Dan jangan salah juga, pas gore-nya muncul, itu bukan buat gaya-gayaan. Darahnya tuh bukan buat senang-senang, tapi sebagai konsekuens, sebagai penegas kalau dunia ini tuh udah nggak punya tempat buat baik-baik aja. Ada satu adegan, ini tanpa spoiler ya, yang cuma butuh satu tatapan kosong dan setetes darah buat bikin lo pada diem lama. Karena lo tahu, dari situ nggak ada yang bisa balik normal lagi. Jadi ya, 28 Years Later bukan film ngeri karena zombinya, tapi karena lo sadar yang paling mengerikan itu ternyata masih manusia. Yes, gila sih. 28 Years Later berhasil ngasih penutupan yang gak cuma satisfying, tapi juga nambah kedalaman dari dua film sebelumnya. Ini bukan cuma trilogi tentang virus dan zombie, tapi tentang manusia yang gak pernah benar-benar sembuh. Jadi kalau lo fans berat 28 Days Later atau 28 Weeks Later, ini film gak bisa dilewatin sih. Tapi kalau lo baru nyemplung, ya gak usah takut juga. Tapi siap-siap ya, dikejar rasa putus asa, kemarahan yang diturunkan selama 2 jam penuh nonton film ini. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau menurut kalian tidak sependapat dengan apa yang aku sampaikan, dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar biar kita sama-sama tahu seperti apa pendapat kalian mengenai film 28 Years Later ini. Dan subscribe channel Kawan Review, ajak teman-teman kalian supaya banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel Kawan Review ini. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video review berikutnya. Jaga kesehatan, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.